Ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Silakan perhatikan pada Alkitab masing-masing dan tetap fokus, dan saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Waktu membaca firman Tuhan ini, saya secara pribadi itu menggebu-gebu. Rasanya itu menyenangkan. Kalau lihat ini firman Tuhan, rasanya itu kayak, apa sih yang harus saya khawatirkan? Apa sih yang harus saya takutkan? Apa sih yang harus saya rasa kayaknya ini tidak bisa, itu tidak bisa. Segala sesuatu dihandle Tuhan dengan sangat baik. Nah, hari ini saya memilih tema ini untuk kita, supaya kita belajar bersama-sama seperti apa sih benteng pertahanan, bahwa Tuhan itu benteng pertahanannya kita. Maka kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema, The Lord is my fortress. Ya, kalau suka beli alat-alat elektronik di Hong Kong ini, ada satu toko namanya Fortress. Kalau lihat lambangnya itu kan itu benteng, ya. Dan itu bisa tahu kata fortress itu artinya benteng. Jadi the Lord is my fortress. Allah adalah benteng, benteng pertahananku, bentengku. Nah, pertanyaan pentingnya adalah apa sebenarnya benteng itu? Saya lihat di sini ada beberapa hal dalam saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu benteng. Tapi sebelumnya, mari kita perhatikan dulu di sini tentang Mazmur ini, siapa yang menulisnya dan apa yang dijalaninya bersama dengan Tuhan. Bagian ini mulai dari Mazmur pasal 90 ke 91 ini juga adalah bagian dari Mazmur yang ditulis oleh Musa, dan dikatakan pada pasal 90 ayat 1 itu doa Musa abdi Allah. Nah, pasal 91 ini juga masih termasuk dari bagian itu. Dan saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Musa, dan Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir.
banyak mujizat yang Tuhan kerjakan dalam perjalanan hidup Musa bersama dengan Tuhan, juga bersama dengan bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak hal yang dijalani oleh mereka ini bersama-sama, dan itu sangat luar biasa. Nah, sekarang kita lihat benteng itu sebenarnya apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, benteng adalah bangunan tempat berlindung atau bertahan terhadap serangan musuh. Jadi, bangunan tempat berlindung atau bertahan dari serangan musuh, dinding atau tembok untuk menahan serangan. Nah, fungsi benteng adalah untuk menahan serangan dari musuh. Nah, kalau kita perhatikan kisahnya bangsa Israel, di sini kita lihat bahwa mereka dalam perjalanan dari bangsa Mesir, mereka keluar pertama sebelum mereka keluar itu kan Musa dipakai oleh Tuhan untuk buat begitu banyak mujizat. Begitu banyak mujizat, dan juga Tuhan menimpakan tulah kepada bangsa Mesir pada saat itu. Nah, setelah itu karena kematian para anak sulung orang-orang yang tidak menaruh tanda Pesak pada saat Pesak atau Paskah, tidak menaruh tanda di pintu rumah mereka, maka anak-anak sulung mereka mati. Di situ setelah itu baru bangsa Mesir atau Firaun memberikan kesempatan kepada Musa untuk membawa keluar bangsa pilihan Tuhan atau bangsa Israel. Tetapi perjalanan menuju kepada tanah Kanaan atau tanah perjanjian daripada Tuhan kepada mereka itu tidak mudah. Mereka menghadapi banyak sekali serangan daripada musuh. Nah, di saat itu Musa menuliskan ini sebagai satu doa bahwa Tuhan adalah benteng pertahanan. Dalam setiap hal yang mereka jalani atau mereka lalui bersama dengan Tuhan, membuat Musa melihat betapa luar biasanya Tuhan menjaga bangsa pilihan Tuhan ini. Nah, kita mau lihat hal yang pertama. Begitu luar biasanya Tuhan menjaga bangsa pilihan Tuhan ini, maka apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel untuk mengungkapkan kehidupan mereka sebagai satu ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Di situ hal yang dilakukan adalah harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Nah, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menariknya pada ayat pertama dalam firman Tuhan ini, ada dua kata penting yang saya perhatikan di sini adalah kata duduk dan bermalam. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Duduk dan bermalam ini, he that dwell, and then bermalam. Ini menunjukkan satu komitmen atau berdiam, dia yang berdiam dalam keadaan yang mutlak. Artinya begini, kata yang digunakan tensinya itu menunjukkan satu keadaan mutlak, artinya dia tinggal di situ dan tidak beranjak kemanapun. Nah, bermalam artinya dia tinggal di situ. Ini tensis yang digunakan tidak mengatakan bahwa dia hanya menginap sebentar dan setelah itu dia pergi, tetapi ini mengungkapkan tentang secara untuk tinggal secara permanen atau absolut, ya. Artinya bahwa dia bertahan. Nah, ini juga dipakai dalam satu bentuk perkataan, yaitu seperti satu komitmen, to marry atau menikah. Menikah itu berbicara tentang komitmen. Nah, hal pertama yang kita pelajari di sini adalah karena Allah adalah benteng pertahanan kita, maka kita percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, percaya kepada Allah ini bukan berarti bahwa hari ini kita percaya dan mungkin besok ada hal sulit atau susah di hidup kita, terus kita berhenti percaya. Tidak. Tetapi dalam situasi sulit, dalam situasi senang, dalam suka maupun duka, kita tahu bahwa dia satu-satunya Allah, benteng pertahanan kita, dan kita tetap dwell in the Lord. Ya, tetap tinggal di dalam Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya bagi kita, Tuhan seperti apa yang dimaksud? Karena ada banyak orang yang bilang,
Oh, Tuhan saya yang ini yang benar. Orang pergi menyembah kepada patung-patung juga buat mereka itu Tuhan. Orang menyembah kepada leluhur mereka pun buat mereka itu pun Tuhan yang bisa menjaga mereka. Orang menyembah dengan cara apapun buat mereka secara pribadi itu Tuhan mereka. Begitu cara mereka untuk menyatakan percaya mereka. Sama seperti tadi kita berbicara pada awal-awal pun masing-masing kita mempertahankan Allah saya itu seperti apa. Tetapi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini. Ada beberapa hal penting yang saya ingin kita lihat Allah seperti apa yang harus kita percayai. Yang pertama di sini kita lihat yang maha tinggi. Dikatakan pada ayat yang pertama dan ayat yang ke-9 di situ ada Allah yang maha tinggi. Bahasa Ibrani-nya itu Elion, artinya Allah maha tinggi. The most high, supreme atau tertinggi, paling atas. Tidak ada lagi Allah yang lebih tinggi, yang lebih berkuasa, yang lebih dahsyat daripada Allah ini. Dia adalah yang tertinggi di atas dari segala sesuatu. Kalau pada zaman dahulu orang menyembah kepada ilah-ilah atau Allah-Allah lain, mereka semua tidak bisa dianggap sebagai Allah. Tetapi Allah yang benar adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang disembah oleh Musa pada saat dia keluar dari Mesir dan memimpin bangsa untuk pergi ke tanah perjanjian. Itu adalah Allah yang sama yang kita sembah sampai pada hari ini. Dan yang kedua kita lihat di sini pada ayat 1 dikatakan di situ Allah yang maha kuasa. El Shaddai, kita sering menyanyi lagu El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Artinya Allah yang powerful, Allah yang berkuasa, yang di langit di bumi pun berkuasa, Allah yang mampu membuat segala sesuatu dalam kehidupan kita. Allah yang begitu luar biasa dahsyat dan tidak ada Allah lain seperti Allah kita. Yang berikutnya kita lihat di sini firman Tuhan pun mengatakan kepada kita supaya kita tahu siapa Allah yang tinggi, yang berkuasa itu. Kita lihat di sini pada ayat 2 dan ayat ke-9 itu ada dua kata Tuhan yang digunakan dengan huruf besar atau diketik dengan huruf kapital. Itu dalam bahasa Ibrani itu Yahweh, YHWH, tidak ditulis Yahweh. Itu adalah Allah yang kita sembah, yang kita puja, yang satu-satunya, Esa. Tidak ada Allah lain. Jadi Allah itu bukan ada dua, ada tiga. No, Allah itu hanya ada satu. Hanya ada satu dan Esa. Itulah Allah Yahweh yang kita sembah sampai pada hari ini. Nah, pada ayat 2 dan ayat 9, Allah tempat perlindungan, my refuge. Artinya perlindungan kita, sebuah tempat berlindung. Allah di mana kita berlindung. Tetapi yang luar biasanya, orang lain juga bisa bilang, pohon juga tempat mereka berlindung. Orang leluhur juga tempat mereka berlindung. Tapi Tuhan lewat firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa tempat perlindungan kita satu-satunya adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Maaf. Yang berikutnya, pada ayat yang kedua di situ dikatakan kubu pertahanan, strong place atau stronghold. Nah, dari ayat yang kedua inilah saya mengambil tema ini bahwa the Lord is my fortress, stronghold, strong place, benteng pertahanan. Kalau ingat pada zaman orang berperang, saya kemarin waktu lihat ini saya ingat saya pergi ke benteng itu waktu saya di Gorontalo. Di Gorontalo itu ada satu benteng namanya Benteng Otanaha. Waktu saya pergi ke benteng itu, baru saya tahu bagaimana itu benteng itu sebenarnya. Jadi benteng itu, Benteng Otanaha itu kayak satu bangunan yang bulat gitu. Terus di tengah-tengah itu semua prajurit kan di situ. Mereka bersembunyi dan mengintai musuh dari atas bukit. Makanya benteng itu juga kalau ada orang memanah atau menembak dari jauh, kan itu sangat kuat kan. Jadi dari situ mereka bisa dijaga. Nah, benteng pertahanan, Tuhan itu seperti benteng yang menjaga kita. Ya, jadi dia menjaga kita di sekeliling kita. Sehingga ketika ada panah, ada busur, atau ada
ada busur panah ataupun ada tembakan atau apapun itu, kita tidak akan pernah kena karena dia sendiri yang membentengi kita. Nah, pada ayat yang kedua membuat saya belajar satu hal tentang Allah, yaitu Elohim. Di sini digunakan kata Elohai atau juga Elohim. Nah, Elohim ini mengungkapkan kepada kita bahwa tentang keesaannya Tuhan Allah kita itu Esa satu, tetapi dalam tiga pribadi, yaitu Allah Anak, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Jadi di sini Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa percaya kepada Allah. Allah yang harus kita percaya adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Allah yang sudah menjaga setiap anak-anak Tuhan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya tetap setia menjaga mereka. Allah yang Maha Tinggi, Allah yaitu tempat perlindungan kita, Allah kubu pertahanan kita, Allah yang Esa satu-satunya, dan Allah yang kita percayai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, Allah itulah yang harus kita percayai. Bahwa dia adalah Allah yang menjaga, menyertai kita. Tidak ada satu Allah pun di dunia ini yang pantas untuk kita percayai, hanya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita perhatikan di sini pada ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-13, saya belajar satu hal penting bahwa kedamaian itu hanya datang daripada Tuhan Allah yang kita sembah. Maka saya melihat di sini, saya membuat satu kesimpulan, peace from God. Nah, kita lihat di sini dia bilang, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ingat ya, benteng itu dari pagar tembok, seperti pagar tembok. Terus perisai, itu kalau orang berperang, selain daripada pedangnya, ada satu benda yang digunakan itu untuk menjaga dia. Jadi untuk menjaga dia itu namanya perisai. Dan itulah Allah kita. Jadi dia yang melepaskan kita dari segala jerat penangkap burung. Pernah nggak bikin jerat? Waktu saya masih kecil-kecil dulu, kami suka ini pasang jerat. Terus ada satu om saya itu namanya Om Taneo. Aduh, saya tidak tahu dia sudah di mana. Om Taneo ini suka sekali pasang jerat untuk tangkap ayam hutan. Nah, jerat itu berarti sesuatu yang dipasang untuk menangkap musuh dan biasanya musuh tidak tahu. Tetapi dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang akan melepaskan kita. Walaupun ada musuh yang memasang jerat untuk menangkap kita, Tuhan yang melepaskan kita. Terus dibilang penyakit sampar kutuk yang busuk itu Tuhan sendiri yang melepaskan kita. Yang berikutnya dia bilang, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Dan ini menarik, dikatakan pada ayat ini digambarkan itu seperti induk ayam. Pernah nggak lihat siapa yang punya itu, peliharaan ayam di rumah, pasti pernah lihat ya. Tidak pernah yang namanya ayam jantan itu membuka sayapnya begini, terus semua ini anak-anak ayam ini akan berlindung di bawah. Tapi ayam betina itu, induk ayam, anaknya kalau masih kecil-kecil belum bisa cari makan sendiri, masih ikutin dia. Biasanya kalau ada hujan atau ada ini situasi atau cuaca yang buruk atau saat mereka mau tidur malam-malam itu nanti dia buka sayapnya, itu ini anak-anak ayam itu semua akan masuk dan terus dia tutup mereka. Dan mereka aman. Kalau ada binatang yang lain macam ular ataupun anak anjing mau makan ayam itu, saya lihat ya, karena papa saya punya banyak ayam di rumah. Itu biasanya itu ayam betina itu induknya itu akan berusaha untuk menjaga. Nah, begitu gambaran tentang Tuhan menudungi kita.
menjaga kita. Jadi dia menutup kita dengan begitu luar biasanya dia jaga kita untuk apa? Ketika ada serangan musuh atau apapun itu yang mau merusak kita atau menyerang kita, di saat itulah Tuhan jaga kita dan kita aman. Yang berikutnya, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ingat ya, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir kepada tanah Kanaan, Tuhan jaga mereka dengan apa? Tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Jadi kalau malam mereka tidak kegelapan, siang mereka tidak kepanasan. Bayangkan mereka berjalan 40 tahun di padang gurun, itu kan panasnya minta ampun. Hong Kong aja yang bukan padang gurun, kalau panas saya gigi dulu terus begini macam tertawa, padahal tidak tertawa, padahal itu panas. Jadi biasa saya jalan sampai begitu, itu karena kepanasan, karena saya kupang panas, tidak seperti di Hong Kong ini. Ya, jadi Tuhan memberikan perlindungan dengan cara Tuhan yang begitu sangat unik. Yang berikutnya, penyakit sampar. Kalau kita lihat sekarang ya, corona ini menurut saya termasuk salah satu penyakit sampar. Ini betul-betul penyakit yang mengkhawatirkan bukan hanya kita, tapi seisi muka bumi ini semuanya khawatir dengan penyakit ini. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa dia akan menjaga kita. Menjaga kita, melindungi kita, anak-anak Tuhan. Nah, pertanyaan pentingnya, saya melihat begitu banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mati karena corona. Ada begitu banyak orang yang juga, anak-anak Tuhan juga yang mati karena corona. Nah, pertanyaannya, kalau begitu berarti Tuhan tidak jaga mereka dong. Ya, kadang-kadang kan kita mikir seperti itu kan. Tuhan bilang, Tuhan jaga, Tuhan perisai, Tuhan akan jauhkan dari penyakit sampar. Tetapi mereka juga kena dan mereka mati. Nah, kita harus belajar juga bahwa kadang Tuhan mengizinkan segala sesuatu dari pandangan mata kita manusia itu sesuatu hal yang tidak baik, tidak benar, bahkan itu mungkin buat kita berontak di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan izinkan itu untuk terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu punya pengetahuan yang jauh melampaui kita manusia. Jadi dia tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk kita. Kita juga tidak tahu apa yang orang itu jalani bersama Tuhan. Mungkin saja ketika dia menghadapi itu bersama dengan keluarganya pun, mereka adalah orang-orang yang kuat, yang begitu percaya kepada Tuhan, yang meyakini bahwa seperti apapun cara Tuhan memperlakukan mereka, mereka yakini bahwa itu yang terbaik bagi mereka. Maka kita harus belajar bahwa dalam hal yang sulit sekalipun, Tuhan pun masih di sana untuk menjaga dan menyertai kita. Nah, saya mengingat pada Roma pasal 8 ayat 28 itu tentang Tuhan, rancangan Tuhan itu baik bagi kita. Juga untuk Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14 juga saya mengingat firman Tuhan itu. Dan saya membuat satu kesimpulan untuk hidup saya sendiri bahwa apapun yang terjadi, entah itu baik atau tidak baik menurut pandangan saya, Tuhan bisa membuat sesuatu yang tidak baik itu menjadi kebaikan untuk saya dan juga untuk orang lain. Ya, masih ingat kisahnya Yusuf? Yusuf dibuang dan diperlakukan seperti itu oleh keluarganya. Tetapi endingnya Tuhan bilang begini, kalian memang merancang, Yusuf bilang, kalian memang merancangkan hal yang tidak baik untuk saya. Tetapi Tuhan menggunakan itu untuk apa? Untuk memberkati satu bangsa. Jadi kita berserah dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan merasakan peace daripada Tuhan saja. Kedamaian yang tidak bisa kita dapatkan daripada siapapun. Nah, di sini pada ayat yang ke-7, 8, di situ 9, 10, dan 11 juga sampai ke-13 mengungkapkan kepada kita bagaimana Tuhan menjaga kita. Ayat yang ke-13, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Kalau ingat ini kan kisah yang ditulis ini kan perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan itu, perjalanan itu kan pasti banyak binatang buas, binatang-binatang yang berbahaya dalam perjalanan mereka. Tetapi firman Tuhan bilang akan kau langkahi, artinya Tuhan meluputkan mereka dari bahaya itu. Nah, seperti Tuhan meluputkan mereka dari bahaya itu, Tuhan juga meluputkan kita semua. Dan kita mengimani ini.
bersama-sama. Yang ketiga, kita lihat di sini pada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran yang ketiga, saya bilang, love for God. Ya, percaya kepada Allah, mendapatkan hati yang penuh dengan damai daripada Tuhan, dan kita mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, hatinya melekat kepadaku. Ya, ini dari bagian Tuhan. Tuhan bilang, kalau hatinya melekat kepadaku. Nah, kata melekat ini sebenarnya diberikan kepada kita satu pengertian bahwa kita betul-betul mencintai Tuhan. Betul-betul mengasihi Tuhan. Maka apa yang terjadi kepada kita adalah Tuhan meluputkan kita dari mara bahaya. Dia membentengi kita. Dia menjawab doa-doa kita. Dia menyertai kita. Bahkan dikatakan Tuhan, dia memuliakan kita. Dan kita dikenyangkan dengan umur panjang. Ya, ini luar biasa ya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Tadi malam bersama-sama dengan ini, teman-teman, di hari Sabtu kami belajar dari pasal 92 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Itu ayat yang ke-15 bilang, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ini hidup orang benar. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai tua pun mereka terus diberkati. Jadi Tuhan memberkati kita sampai di masa tua. Makanya kalau orang sering bilang seperti ini kakak carilah untuk itu supaya keriput kakak dihilangkan begitu, atau nanti diwarnainlah rambutnya warna coklat atau sedikit kayak agak ungu-ungu begitu supaya cantik. Kan ini takutnya nanti cepat uban gitu kan. Terus saya sering bilang seperti ini. Jawaban saya kepada teman-teman kayak gini, sebenarnya saat saya menatap di cermin, kalau saya sudah mulai ada keriput dan mulai ada 1-2 rambut saya yang ada ubannya, saya sangat senang. Mungkin ini berbanding terbalik dari orang lainnya, tapi saya senang. Kenapa? Karena itu membuktikan bahwa Tuhan menjaga saya sampai saya sudah tua ini. Dari dulu yang saya masih kecil-kecil, sampai saya punya muka yang sangat kencang sekali, sampai sudah mulai ada keriput keluar kecil-kecil di sini. Kalau saya tertawa atau tersenyum, itu rasanya menyenangkan. Bahwa saya menjalani hidup saya bersama Tuhan dan melihat begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan di hidup saya. Dan ini bukti cinta kasih Tuhan kepada saya. Dan saya membuktikan kepada Tuhan dengan bersyukur kepada Tuhan dengan apa? Dengan saya mengasihi Tuhan, bersyukur kepada Dia. Dan saya melihat bahwa ini pun membuktikan bahwa Tuhan sudah meluputkan saya dari banyak hal. Membentengi saya dari orang-orang yang tidak mungkin merencanakan hal-hal jahat. Menjawab doa-doa saya, menyertai saya. Bahkan Tuhan membuat hidup saya begitu sangat luar biasa. Dia memberikan saya hidup sampai hari ini sangat luar biasa buat saya. Dan yang paling penting, yang terakhir kita lihat di sini dikatakan bahwa akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berbicara tentang selamat, bukan hanya selamat kita tidak mengalami kecelakaan atau apapun, tetapi selamat sampai kepada akhirat, kepada Tuhan panggil kita yang kedua, Tuhan panggil kita kedua kali, memang iya. Pertama adalah panggil dia untuk panggil kita menjadi anak-anaknya. Yang kedua panggil kita pulang ke surga. Panggil kita pulang ke surga. Ya, di saat itu keselamatan Tuhan berikan kepada kita. Saat ini kita sudah diselamatkan, tetapi ada satu istilah, the already or not yet. Sudah diselamatkan saat ini. Tetapi nanti ketika Tuhan panggil kita pulang, ketika kita sudah tidak hidup dalam tubuh kita yang seperti sekarang ini, disitulah kepenuhan keselamatan itu Tuhan berikan kepada kita. Dan dahsyat. Kasih kita kepada Tuhan itu harusnya kita yakini bahwa dalam situasi apapun,
Tuhan meluputkan kita, Dia membentengi kita, menjawab doa kita, menyertai kita, memuliakan kita, memberikan kita umur panjang, bahkan diberikan kita keselamatan yang daripada Tuhan saja. Nah, dari 3 kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bersama-sama. Milikilah iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kedamaian akan kita punya dalam diri kita, dan kita akan semakin mengasihi Tuhan. Dalam situasi apapun, belajarlah. Jangan pernah mau menyalahkan orang lain kalau ada situasi sulit. Tapi belajar bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan dalam situasi sulit ini supaya Tuhan memberikan kita keluputan atau melepaskan. Atau memberikan jalan keluar. Membawa kita untuk melihat betapa dahsyatnya Tuhan di hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sangat baik. Engkau sangat luar biasa bagi kami. Dalam hal sekecil apapun kami melihat bahwa Engkau berkarya. Dan tidak ada satu hal pun di dalam hidup kami, ya, di sana Tuhan tidak campur tangan. Tapi Tuhan selalu ada untuk menolong kami. Hari ini kami belajar bahwa Engkau adalah benteng pertahanan kami. Allah yang begitu menjaga menyertai kami. Maka kami mau percaya sungguh-sungguh hanya kepada Engkau saja. Kami tidak akan takut, gentar terhadap apapun. Karena ada kedamaian daripada Tuhan. Kesetiaan Tuhan kepada setiap janji-janji Tuhan kepada kami akan selalu ada. Dan kami akan mengucap syukur kepadamu Tuhan sebagai bukti cinta kasih kami kepada Engkau saja ya Bapa. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua, menolong kami untuk hidup menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.